Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Artikel Channel. Untuk kisi-kisi gitu ya. Oke, jadi nanti saudara itu dalam mengerjakan soal, saudara perhatikan bahwa bidan itu ada 7 area kompetensi ya. Nah, untuk soal-soal itu tidak akan keluar dari area kompetensi bidan. Bidan itu punya 7 area kompetensi. Untuk yang pertama itu adalah etik, legal, dan keselamatan pasien. Ya. Jadi etik, legal, dan keselamatan pasien ini soalnya tidak terlalu banyak biasanya. Yang paling banyak itu adalah pada nanti praktek klinik kebidanan dan ilmu, ya, ilmu kebidanannya itu yang paling banyak. Di dalam etik legal dan keselamatan pasien, penjabaran atau penjelasan tentang standar etik, perilaku profesional, dan keselamatan pasien pada saat saudara melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan standar kompetensi bidan, ya. Jadi ini nanti kalau soal-soal etik legal keselamatan pasien itu biasanya 10%-an dari total soal. Total soal saudara berapa kemarin yang D4? Kalau profesi kan 200. Kalau yang apa itu D3 itu 180. Kalau D4 berapa? Yang waktu ini kemarin belum ya? Belum tahu, Bu. Ya antara 180 200-an ya. Kalau 180 itu kan bidan D3. Kemungkinan saudara ya 200-an situlah. Nah, itu 10% kemungkinan itu diambil dari etik legal keselamatan pasien. Nah, soal-soal etik legal itu tentang standar etik bidan, perilaku profesional, keselamatan pasien pada saat melakukan asuhan. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus penyimpangan, ya contohnya kemarin ada aborsi, mungkin malpraktek, mungkin melanggar kewenangan dan sebagainya, itu nanti di etik legal ini. Kemudian ada komunikasi efektif. Nah, saudara kan diajari komunikasi efektif karena profil saudara salah satunya itu adalah komunikator. Nah, penjelasan atau penjabaran tentang teknik, media, ya, jenis komunikasi yang diperlukan untuk memberikan asuhan dan pelayanan kebidanan. Nah, ini untuk komunikasi efektif itu biasanya paling banyak itu dikeluarkan pada soal-soal KB, ya, keluarga berencana. Kalau saudara melakukan konseling dan sebagainya itu sering dikeluarkan di situ untuk komunikasi efektif. Nah, itu untuk komunikasi efektif sendiri itu biasanya pada untuk ini ya, kasus-kasus konseling KB yang mau melaksanakan KB itu komunikasi verbal, non-verbal, ya itu ke sana nanti arahnya. Komunikasi efektif, yang efisien gimana, komunikasi itu larinya ke sana. Itu biasanya pada kasus-kasus yang paling banyak untuk inform consent, untuk KB, ya. Kemudian untuk pengembangan diri, profesionalisme, dan kepemimpinan. Di dalam profil saudara juga ada manajer, ya, profil manajer saudara nanti. Karena saudara level 6, ada profil manajer. Nah, profil manajer kepemimpinan itu penjabaran tentang mempertahankan dan mengembangkan kemampuan bidan, ya,
baik itu vokasi maupun yang profesi untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, sehingga contohnya ini biasanya untuk kasus-kasus saudara untuk pengembangan diri itu pelatihan-pelatihan ya. Contohnya ada pelatihan CTU, APN, kemudian PPG DON, pelatihan kepemimpinan mungkin yang teknis-teknis itu ya. Nah, di situ untuk menyokong saudara ya untuk mendapatkan perkembangan ilmu teknologi terbaru. Sehingga ilmu itu bisa dipakai untuk memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu. Ya, ini bagaimana nanti saudara bekerja sama dengan profesi lain itu untuk pengembangan diri profesionalisme itu. Jadi nanti mungkin ada kolaborasi ya, ada kolaborasi, ya, ada rujukan. Kolaborasi itu bisa dalam bentuk kolaborasi tentang teknologi atau apa, itu nanti soalnya mengarah ke sana. Nah, kemudian berikutnya adalah landasan ilmiah, ilmu kebidanan. Ya. Landasan ilmiah, ilmu kebidanan itu yang paling banyak ini. Kemungkinan itu sampai 30%, 40% soal itu yang mengarah ke landasan ilmiah kebidanan. Kurang lebihnya 40%-an karena keilmuannya di sana. Nah, di sini merupakan penjabaran atau penjelasan tentang konsep keilmuan yang mendasari saudara praktek dan memberikan pelayanan kebidanan. Meliputi, jadi nanti ada anatomi, ya. Kemudian ada fisiologi, ada biokimia, biologi reproduksi, ada psikologi, kemudian tumbuh kembang, sosial budaya, kesehatan masyarakat, ada gizi, farmakologi, mikrobiologi, konsep kebidanan, serta ilmu kebidanan dan kandungan. Jadi itu semuanya yang saudara pelajari mulai semester 1 ya non, itu non. Mulai semester 1 itu sampai semester 7 itu sudah di landasan ini. Kalau saudara itu setiap semesternya sudah lulus, insya Allah tidak sulit saudara akan menjawab soal-soal itu ya. Kemudian keterampilan klinis praktek kebidanan. Ini juga hampir 50%-an, 40%-an. Kurang lebih hampir sama dengan landasan ilmiah. 40 lah kurang lebih. Nah, ini penjabaran penjelasan tentang prosedur. SOP-nya itu non, prosedur tindakan yang dilakukan termasuk pemberian informasi dan edukasi ya. Jadi informasi dan edukasi itu termasuk juga keterampilan loh ya. Dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan saudara. Ya. Nanti misalnya ada persalinan yo 60 langkah itu step-stepnya harus hafal. Sehingga nanti kalau sudah ini apa tindakan selanjutnya dan seterusnya ya. Itu adalah tentang keterampilan ini. Keterampilan klinis. Itu nanti soalnya bisa dalam bentuk yang fisiologis dan kasus-kasus patologis. Gitu. Saudara setiap UTS, UAS, sama dosen-dosen saudara sudah diberikan soal-soal vinyet ya. Halo? Ya, ada yang jawab? Sudah. Oke Bu, sudah. Kasus tuh Bu. Iya kasus. Soal kasus, sampun. Ya. Vinyet itu kasus. Nah itu soalnya ya hampir sama seperti itu. Ya, jadi soal vinyet atau kasus. Ya. Contohnya gimana Mbak Tri? Yang persalinan atau hamil, contohnya gimana? Soalnya contohnya yang diberikan gurunya gimana? Dosennya? Seingatnya?
Nggak apa-apa, nggak usah lihat, yang inget aja. Seorang wanita usia berapa? Terus datang dengan keluhan perut kenceng-kenceng. Datang kemana? Sudah ingin meneran. Datang ke BPM. Iya. Dengan keluhan perut kenceng-kenceng. Sudah ingin meneran. Kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan VT, ternyata sudah pembukaan lengkap dan ketuban masih positif. Tindakannya adalah A, B, C, D gitu. B. Apakah tindakan untuk kasus tersebut gitu? Ya, maksudnya ngoten Bu. Oh, maksudnya ngoten. Itu sudah diberikan oleh dosennya tiap semester Pak pada saat UTS maupun UAS ya? Ampun. Oh ya, jadi itu seperti itu nanti soalnya di UKOM juga rata-rata seperti itu. Jadi saudara saya kira tidak asing lagi karena setiap UTS maupun UAS sudah seperti itu, ya. Kemudian itu tadi yang keterampilan. Jadi landasan ilmiah sama keterampilan klinis ini paling banyak dikeluarkan. Bisa dua, ini bisa 70%. Yang lainnya yang 30% itu pendukung. Contohnya etika, komunikasi, tadi gitu ya. Jadi rohnya itu di dua ini. Landasan ilmiah sama keterampilan klinis. Sesuai dengan kompetensi dan kewenangan saudara. Itu ya. Kemudian ada manajemen pelayanan kebidanan. Manajemen pelayanan kebidanan itu penjelasan atau penjabaran tentang pengelolaan program. Ya, saudara misalkan saudara nanti sebagai bidan di desa bla 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 itu ya. Ini pengelola, sebagai pengelola saudara. Kemudian fasilitas di fasilitas kesehatan atau di praktek mandiri bidan. Saudara sebagai manajernya. Itu yang manajemen. Nah, nanti tinjauan kedua ini masalah domain. Ingat ya, domain itu sama dengan ranah. Bu Atik sering mengatakan ada berapa ranah? Ada berapa domain? 3. Ada 3. Ya, ada 3. Apa, Robiatul? 3 itu apa? Kognitif, psikomotor, dan konak. Iya, kognitif, afektif, psikomotor, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masih ingat toh pelajaran itu ya? Iya, itu. Nah, jadi kognitif ini penjabaran atau penjelasan yang berkaitan dengan konsep keilmuannya yang digunakan dalam memberikan pelayanan, ya. Maksimum itu padarannya yang aplikasi, ya, itu kognitifnya. Kemudian psikomotornya itu penjabaran atau penjelasan yang berkaitan dengan konsep tindakan, proseduralnya. Jadi contohnya kalau imunisasi, saudara memberikan imunisasi BCG misalkan, itu diberikan per apa? Intramuskuler kah? Subkutan kah, intrakutan, itu proseduralnya. Paham ya? Paham Bu. Bisa bedakan ya. Jadi kalau psikomotor itu teknik pelaksanaannya dalam pemberian layanan kebidanan. Itu. Jadi prosedur nyuntik misalnya ya. Kemudian kalau saudara masang implan misalkan, itu masuk di mana gitu ya. Jadi proseduralnya yang ditanyakan. Kemudian kalau afektif atau sikap, penjelasan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan standar etika dan kompetensi bidan vokasi. Itu tadi ranahnya. Kalau kita lihat ranahnya, kalau yang nomor 1 tadi apa? Area
kompetensinya. Area kompetensi bidan tadi ada berapa, Non? Ada 7, Bu. Ada 7. Jadi soal itu tidak akan keluar dari 7 area kompetensi itu. Kemudian domainnya itu ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, yang ketiga adalah untuk sifat soalnya sendiri. Jadi prosedur contohnya psikomotor itu penjabaran atau penjelasan yang berkaitan dengan konsep tindakan tadi ya, prosedurnya tadi. Kalau afektif tentang sikapnya, gitu ya. Oke. Kemudian contohnya tinjauan keempat itu siklus kehidupan reproduksi. Jadi bidan itu kan memberikan asuhan sepanjang siklus kehidupan siapa? Kehidupan perempuan. Halo Mbak Maria, semangat Mbak Maria. Halo Bu. Iya, di mana ini? Di timur? Iya Bu, di NTT. NTT ya, sudah hujan ya? Ada kabupaten yang sudah, ada yang belum Bu. Oke, semangat ya. Iya Bu. Iya. Contohnya, sepanjang siklus daur kehidupan perempuan itu masuk dari kompetensi bidan. Contohnya, kehamilan. Dalam kehamilan berarti penjelasan atau penjabaran tentang periode kehamilan sejak konsepsi sampai dengan awal tanda persalinan. Jadi kalau soal-soal kehamilan ya mulai konsepsi yang di cover ya, itu sampai mau menjelang persalinan. Itu lingkupnya kehamilan. Kalau persalinan dan kelahiran ini penjabaran tentang persalinan mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4 dan 2 jam postpartum. Jadi kalau misalkan ada soal yang menanyakan termasuk kala berapa pada kasus tersebut, misalnya ya, itu pilihannya kan ada 5 ya, A, B, C, D, E ya, ada 5. Nah itu enggak boleh soal gitu, karena kala itu ada cuman 4. Nah, yang D kala berapa? Masa dikasih option kala 5? Kan nggak mungkin, toh? Iya. Iya. Jadi di dalam soal saudara nanti nggak akan keluar itu. Karena nggak mungkin ada A kala 1, B kala 2, kala 3, kala 4, E kala 5. Ya salah. Option itu salah. Kalau ada yang membuat pembahasan tentang itu. Makanya option itu untuk uji nasional itu dibuat sehomogen mungkin sehingga saudara sampai bingung milih kan gitu ya. Jadi kalau prosedur ya prosedur tindakan semua. Nggak boleh di situ satu ada prosedur, satunya ada istilahnya misalnya konsep keilmuan, satunya ada apalagi sehingga orang nilai itu gampang banget, itu salah berarti. Yang membuat soal yang enggak bisa, ya. Makanya saudara hati-hati di dalam misalnya ada pelatihan soal dan sebagainya, karena membuat soal itu tidak semudah itu, ya. Karena ada teori-teori yang harus dipegang seperti kisi-kisinya itu, ya. Persalinan nggak akan muncul kala 5, nggak ada. Itu yang membuat option itu yang sulit. Ya, supaya saudara bingung itu bagaimana. Maksudnya bingung itu saudara teliti gitu. Kalau saudara tahu betul ilmunya, pasti tidak keplecuk jawabnya. Kemudian nifas dan menyusui. Penjabaran tentang nifas mulai dari 2 jam postpartum sampai berapa minggu? Kalau nifas? 6 minggu. 6 minggu. Ya, sampai menyusui. Pada saat saudara kasus nifas, kan dosen saudara juga sudah memberikan dalam bentuk vignette kan?
Dalam bentuk kasus kan? Iya. Sampun, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti saudara gampang. Karena apa? Sudah diberikan semua. Bayi baru lahir, penjabaran tentang bayi baru lahir mulai dari sesaat setelah lahir sampai berapa hari? 28 hari. 28 hari, ya. Itu perinatologi itu segitu, ya. Kemudian bayi dan anak balita, penjelasan penjabaran tentang bayi mulai dari lebih dari 28 tadi atau 1 bulan sampai 1 tahun, itu disebut bayi. Ya. Anak balita lebih dari 1 tahun sampai 59 bulan. Nah, kasus-kasus yang sering dikeluarkan pada saat memberikan menjawab soal, saudara harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena apa? Karena setiap kejadian atau periode, contohnya pada bayi gitu, kasus yang paling banyak saat ini lagi ngetren itu bayi itu apa? Ya. Terus BBL itu apa yang paling banyak contohnya? Oh, aspeksia. Berarti aspeksia pasti ada. Karena yang dikeluarkan itu kasus-kasus yang terbanyak terjadi di masyarakat. Kalau kasus yang jarang itu dikeluarkan paling sedikit. Kesehatan perempuan pelayanan KB, penjabaran tentang kesehatan perempuan dan pelayanan KB sesuai dengan kewenangan dan kompetensi bidan. Mulai dari pemberian pil, suntik, hati-hati. Suntik yang aman, contohnya untuk ibu menyusui yang berapa bulan? Bulan, DM-nya. Ya. Kemudian efek sampingnya apa yang sering terjadi? Itu paling yo gitu-gitu. Kalau saudara, konsep saudara sudah matang, ya, soal itu dibolak-balik pun itu enggak masalah. Ya, itu. Kalau menghafalkan soal, susah nanti saudara kalau hanya menghafalkan soal. Kemudian dibalik sedikit, salah. Yang penting adalah memegang apa? Memegang ilmunya itu. Ya. Kemudian jenis kasus atau masalah. Di situ ada kasus normal, karena saudara itu bidan itu adalah pemberi pelayanan yang fisiologis. Jadi bidan itu menangani yang fisiologis, yang patologis diapakan? Dirujuk. Kalau saudara di rumah sakit ya kolaborasi dengan dokter obgyn, dokter anak kan. Kalau saudara di PMB berarti saudara merujuk. Kalau di puskesmas saudara merujuk. Itu ingat hati-hati itu. Itu pelajaran konsep masuk itu. Jadi semua pelajaran nanti masuk semua. Itu. Nah, kalau yang fisiologis berarti penjabaran tentang asuhan pada kehamilan yang fisiologis, persalinan nifas bayi baru lahir ya, balita, serta masa antara, semua yang kondisi normal. Ya. Baru ada berikutnya itu promosi kesehatan. Saudara sudah pelajaran promosi, sudah lulus. Penjabaran tentang promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan itu untuk mengoptimalkan kesehatan ibu, anak, KB, ya, mengoptimalkan itu. Makanya saudara promkes. Biasanya KIE. KIE apakah yang tepat diberikan pada kasus tersebut di atas? Misalkan KIE apa? Itu, saudara harus ingat itu. Makanya di sini Bu Ati tidak akan membahas soal. Ya, karena apa? Soal itu sudah saudara diberikan oleh dosen pada saat UTS UAS. Ya. Jadi di sini Bu Ati hanya mengingatkan kisi-kisinya aja yang termasuk ini apa itu. Di sini tidak akan membahas soal.
Ya. Karena apa saudara sudah tiap UTS, tiap UAS sudah dapat. Ya. Kemudian penyimpangan-penyimpangan. Apa artinya penyimpangan? Penjabaran tentang upaya mengenali atau mengidentifikasi suatu gejala. Jadi ini deteksi dini. Ya, penyimpangan itu deteksi dini supaya nanti penyimpangannya cepat bisa diketahui oleh bidan. Sekarang lagi ngetren untuk deteksi dini gejala yang terkait dengan adanya resiko. Contohnya sekarang itu ingat ya, untuk resiko pada ibu hamil kalau sudah grande multi misalkan. Resikonya apa yang bisa terjadi kalau grande multi? Perdarahan. Iya, perdarahan ya. BP, Preeklamsi PE. yang PE itu ya. Nanti dilihat kasusmu mengarah kemana. Oh, mengarah tensinya tinggi, pasiennya pusing, bla bla. Oh, mengarah ke PE. Kenaikan berat badannya gitu ya. TFU-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi saudara harus cermat menganalisa satu demi satu soal yang ada. Ya. Kemudian kegawat daruratan, penjabaran tentang kondisi yang dapat ya mengindikasikan ini mengancam ya, yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan harus mendapatkan penanganan segera. Contohnya kenapa kok ibu hamil itu misalkan ibu hamil disuruh untuk mengamati gerak janinnya. Bu, kalau gerak anak tidak dirasakan cepat ke bu bidan, kan gitu ya? Ya. Jadi kalau ibunya sudah tidak merasakan gerak anak, ya cepat dibawa. Itu untuk mengantisipasi kegawat daruratan pada janin. Ya. Kemudian tinjauan yang keenam adalah manajemen asuhan. Manajemen asuhan itu mulai dari pengkajian, ya. Pengkajian itu untuk mendapatkan data apa? Data subjektif dan data objektif. Data objektif. Kalau data subjektif dapat dari mana itu? Dari pasien atau dari bisa pasien. Ibu dan keluarga. Iya, dari anamnesa. Ya, data di subjektif itu didapat dengan anamnesa, baik itu kepada pasien maupun keluarganya. Kemudian data objektif adalah dari hasil pemeriksaan. Betul, hasil pemeriksaan. Jadi nanti mengarahnya ke situ. Makanya tadi dijelaskan temanmu bahwa soal yang diberikan oleh dosenmu setiap UTS UAS itu contohnya seorang perempuan 25 tahun ya datang ke PMB dengan keluhan apa. Nah, keluhan itu kan pengkajian itu data S dan data O, ya toh. Habis itu dianalisis, didiagnosis itu. Kira-kira pasienmu tadi apa, mengarah kemana gitu ya. Ingat, kalau hamil muda, kalau ada perdarahan, pikiran kita kemana? Abortus. Bisa abortus, kemudian bisa apa lagi? Mola hidatidosa. Ini kan ke sana. Kalau hamil tua mungkin placenta previa. Nah, itu nanti tergantung menjurusnya. Oh, contohnya kalau KET itu yang menonjol apa selain perdarahan? Nyeri yang sangat hebat. Wes pinter-pinter. Mahasiswaku pinter-pinter kok. Amin. Ya? Mudah-mudahan nanti lulus 100% karena selama ini lulus 100% ya. Nggak ada yang ketinggalan. Oke. Kemudian perencanaan. Kalau saudara sudah mendapatkan data S, data O pada soal itu, kemudian dianalisis, didiagnose, sudah saudara mengatakan, oh ini mengarah ke KET misalkan. Perencanaan apa yang akan saudara
berikan seandainya saudara itu di PMB. Dirujuk. Pinter, saya yakin itu. Nek muridku pinter-pinter itu ya. Oke. Kemudian evaluasi. Penjelasan atau penjabaran tentang perkembangan hasil harus dievaluasi. Ya, setelah dilakukan tindakan kira-kira ada hasilnya enggak? Misalnya tadi pasiennya sudah presok, tensinya sudah, wah, nadinya juga sudah ini, wah ini pasienku presok. Sudah kok misalnya grojok infus, dievaluasi tensinya naik enggak, nadinya sudah bagus enggak, kan gitu ya? Ya. Oke. Nah ini di dalam soal itu juga ada sasaran praktek kebidanan. Sasarannya siapa di dalam soal itu? Lihatan apa soal itu individu, keluarga atau masyarakat. Jadi kalau tadi temenmu bilang soalnya ada seorang perempuan, berarti individu, keluarga atau masyarakat? Individu. Kalau seorang perempuan diantar suaminya, gitu berarti apa? Keluarga. Kalau di masyarakat itu seperti saudara di komunitas, di desa A ya ada kejadian bla 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 bla, berarti itu soal masyarakat. Dan ini juga sering muncul ya. Oke. Kemudian setting pelayanan. Tadi settingnya, contohnya tadi kalau si siapa tadi ya yang memberikan contoh tadi ya. Nah, ya, Bu. Ya. Tadi Mbak Tri atau Robia itu ya, itu seorang perempuan bla 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 datang ke PMB. Nah, kalau PMB ke puskesmas ke ini berarti ini adalah kasusnya di klinik ya, puskesmas ini. Kalau komunitas, lokasi pelayanannya di rumah, di posyandu, poskesdes, atau pelayanan di luar gedung kalau di puskesmas itu ya. Ya. Itu komunitas. Jadi kejadian-kejadian di posyandu itu nanti mungkin ada bayi dibawa ke posyandu dengan keluhan apa misalnya ya, itu berarti settingnya di komunitas. Ada juga yang lokasi di rumah sakit ya. Seorang perempuan bla 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 diantar suaminya ke rumah sakit dengan keluhan apa itu. Ya. Jadi tadi yang temanmu tadi, nah ini saya akan membedakan saudara nanti kan di profesi ini soalmu ya. Soalmu itu di profesi ini, ya. Ini D3 beda, ya. Jadi ini seorang perempuan 35 tahun G5 P3 A1. Berarti dia hamil berapa? Hamil kelima. Hamil 5. Punya anaknya 3, yang hidup 3, abortus 1. Jadi kalau di soal nasional sudah nggak ada papia loh ya. Ya, itu di Jawa Timur ya. Oke, hamil 36 minggu datang ke puskesmas, berarti settingnya di puskesmas. Dengan keluhan. Nah ini hati-hati saudara, dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Loh, ini 36 minggu. Ya. Ya. Keluar darah bercak lewat kemaluan. Hasil anamnesa tidak ada mules, tidak ada nyeri perut. Berarti belum ada tanda-tanda infartu. Belum ada tanda infartu. Ya. Gerakan janin masih dirasakan, berarti bayi masih hidup. Hasil pemeriksaan gimana ini? Normal semua kan? Masih. TFU juga masih batas normal. DJJ juga masih dalam batas normal. Tapi belum kontraksi. Ya, ekstremitas bawah odem. Hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Ingat, kalau ada perdarahan, kemudian hamilnya itu hamil tua, ya, misalnya ini ya, kan sudah term ya.
Terus ada perdarahan, tidak ada nyeri. Ya. Nah, ini faktor risiko apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Faktor risiko. Kelihatan kuncinya ini di faktor risiko. Karena apa ini? Multiparitas. Ini karena sini G5. Jadi hati-hati saudara besok kalau menjawab itu lihat clue-nya di pertanyaan ini. Kelihatan kan? Halo? Kelihatan. Faktor risiko apakah itu? Ini untuk D3. Nah, kalau sudah D4 masuk gitu ya. Nah, ini sudah vignette-nya sama, kasusnya sama, tapi kelainan apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Apa? Implantasi plasenta. Implantasi plasenta. Kelainan apa? Implantasi plasenta. Iya, sudah pinter saudara. Ini coba, ini etik legal ini contohnya ya. Etik legal. Jadi pada kasus yang di atas tadi masih ingat ya? Halo? Ya, Bu. Ya, ini dari kasus di atas dikembangkan ke etik legal. Nasihat apakah yang paling penting dilakukan pada kasus tersebut? Nasihat apa? Potensi persalinan dengan operasi. Ini kalau profesi yang ditanya, persuasi apakah yang paling penting dilakukan pada kasus tersebut? Istilahnya aja, di sini nasihat, di sini persuasi. Beda nggak nasihat dengan persuasi? Beda lah. Beda. Saudara harus tahu bahasa konseling loh ya. Ini sudah levelnya level 6, level 7 loh. Kalau dari D3 cukup nasihat apakah? Gitu. Tapi kalau sudah D4 juga lah. Persuasi. Apa potensi persalinan dengan operasi, walaupun ini jawabannya sama. Ya, oke. Sekarang dilihat lagi nih. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0 A0, 38 minggu, sedang dalam proses persalinan kala 2 di PMP, ditemani suami dengan keluhan mules tak tertahankan. Berarti kemungkinan infartu kan ini? Iya enggak? Iya. Hasil anamnese merasa haus, perasaan ingin BAB, lihat. Perasaan ingin BAB. Hasil TTV-nya kayaknya normal masih ya. Kontraksinya juga bagus. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Wow, sudah di depan pintu ya. Nah, ini langkah lanjutan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Perbaiki hidrasi. Posisi meneran. Perbaiki hidrasi. Persiapan episiotomi, perbaikan hidrasi, fasilitasi posisi meneran, persiapan amniotomi, pasang sarung tangan. Lihat ini kuncinya ya. Maksudnya di sini ada ndak yang namanya ketuban masih utuh atau sudah ketuban masih utuh ya. Ini apa kalau sudah ini fasilitasi posisi meneran amniotomi. Posisi meneran. Ya, ini adalah soal yang baik itu seperti ini. Sehingga dari kasus ini saudara kebingungan. Iya, kalau di sini itu ada, berikan oksitosin, pasang infus, baru yo gampang kalau gitu. Itu kan yang di pembahasan soal-soal itu saudara sudah bukai belum di YouTube itu?
Nah ya. Anu kecil, ada kecil. Itu kan. Optionnya ini yang gampang sekali dibikin. Sehingga saudara langsung nebak. Itu. Ini sudah kroning kan? Sudah kroning, sudah ini ya persiapan amniotomi. Ya. Misalnya. Ini yang profesi. Apakah yang menyebabkan keluarnya lendir bercampur darah pada kasus tersebut? Kenapa? Pecahnya pembuluh. Pecahnya pembuluh kapiler pada cervikalis karena pembukaan. Karena pembukaan. Nah, ini kan analisanya beda toh? Iya enggak? Tingkat analisanya lebih tinggi mana? Profesi. Yang profesi ya wong levelnya beda. Itu levelnya beda, makanya soalnya juga beda. Tingkat kesulitannya beda. Ya. Ini juga gitu, coba lihat optionnya. Ini namanya option A, B, C, D, E. Ini namanya option. Option itu dibuat ya. Inilah bedanya ya. Coba ini nifas. Seorang perempuan umur 22 tahun P2A0. Nifas hari ke-7 datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari. Hasil anamnesa riwayat melahirkan normal, payudara bengkak. Lihat kuncinya. Lihat clue-cluenya. Payudara bengkak, tegang dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan KU baik. Tensinya ini suhunya yang tinggi ya. Halo? Iya, suhu tinggi. Ya, suhu tinggi, ada payudara bengkak. Nadinya cepat, ya toh. Ini pernafasannya juga ini 22 kali per menit. Payudara keras. Ingat, ini ada payudara keras, kemirahan, nyeri saat dipalpasi. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Tindakan awal. Paracetamol. Kompres dingin, teruskan menyusui, beri paracetamol, beri antibiotik, gunakan penyangga payudara. Tindakan awal, ini kuncinya di sini. Tindakan awal. Boleh menyusui? Tidak boleh. Ya boleh lah, yo. Jadi kalau seperti ini masih boleh, harus disusui Pak, tambahan, ya, harus menyusui diteruskan, jangan diberhentikan menyusuinya, ya. Ini kuncinya di tindakan awal ini. Awal. Iya awal, nggak mungkin CDE kan? Pilihan yang membingungkan adalah kompres dingin teruskan menyusui. Itu option yang bagus. Jadi kalau optionnya misalkan A bawa ke rumah sakit, B ini yuk gampang. Ya. Nah, ini yang profesi seorang perempuan 22 tahun P bla 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 sampai ini. Terus tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini juga apa? Kasusnya juga kasus ini payudara ya, di payudaranya. Ini pembengkakan payudara. Ya. Tapi belum mastitis. Ya, ingat. Keras, nyeri, tekan ya. Ada bengkak tegang ini ya, mengarah. Ini kan bendungan nasi. Ya toh? Iya. Nah, kompres air hangat dan dingin, teruskan bayi menyusui, anjurkan ini istirahat gunakan. Yang menjadi bingung saudara adalah A dan B, ya enggak? Iya. Iya, itulah soal yang baik. Oke, ini BBL. Bayi laki-laki baru dilahirkan 6 jam di rumah sakit spontan. Bayi bernafas spontan, 40 minggu ini anunya ya, kehamilannya. Inisiasi menyusui dini berhasil.
sudah BAK 1 kali, PB ini juga nggak terlalu besar ya, telah diberikan suntikan Fitka. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, ini masih berapa? 6 jam. Berarti kalau sudah 6 jam diapakan? Dimandikan. Iya tuh. Iya, 6 jam. Iya, 6 jam. Iya, 6 Jadi jam. saudara di dalam soal itu harus cari clue-cluenya. Itu ya. Oh, ini nih 6 jam. Tindakan apa yang memandikan 6 jam kok. Gitu loh ya. Iya. Jadi besok kalau seperti itu. Kemudian ini, yang ini sama ya, tapi yang dengan secara SC ini karena CPD ya. Asuhan apakah yang paling tepat pada bayi tersebut di atas? Ini ya 6 jam. 6 jam juga. Iya, berat badannya juga bagus. Menyusui inisiasi dini bagus. Ya, memandikan. Oke? Oke. Ini balita, bayi perempuan, umur 1 tahun. Ini bayi. Saudara ingat kalau bayi itu sampai 1 tahun, ya toh, dibawa ibunya ke puskesmas, settingnya di puskesmas, dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu, anamnesa bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusui juga masih kuat, ya. Nah ini lihatan 1 tahun beratnya 8,5, ini PP ini dilihat. Makanya saudara bisa menganalisis kalau saudara ilmunya bisa, ya enggak? Kalau landasan teorinya enggak kuat, yo bingung ada kasus gini, ya toh? Kalau setahun itu berat badan berapa kali dari berat badan lahir? Itu tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga. Ingat, kalau di sekitar telinga, Tampak. Vitamin Tampak. Oke, itu. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pemberian vitamin A. Ya, oke. Tidak ada luka pada mulut, kepala dan leher itu ya. Oke. Kemudian ini KB nih coba. Seorang perempuan 32 tahun, P-nya 3. Dia sudah punya anak 3, datang ke PMB saudara. Ini keluhan perdarahan bercak dan mual sejak 1 bulan, sejak 1 hari. Hasil anamnesa, ibu tengah mengkonsumsi pil KB sebagai perlindungan kontrasepsi darurat. Ingat, ya, saudara kalau memberikan kondar, ya, efek samping yang paling sering apa? Mual, Bu. Iya, dan mual yang paling kuat itu mual. Karena kan hormonnya di 2 kali kan itu. 2 kali. Iyalah. Ya. Nah, di situ rencana apa? Planotesnya negatif. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Samping. Efek samping. Ya, wis pinter loh saudara besok. Wis insya Allah lah, ya. Karena semua itu sudah diberikan oleh dosen saudara, ya. Jadi di sini saudara jangan latihan soal, ya. Saudara nguber di YouTube yang membahas tentang soal uji kompetensi 100% lulus. Kalau saudara nggak belajar, ya nggak bisa, ya. Itu yang penting itu belajar apa? Belajar ilmunya. Kalau ilmu saudara itu yang melandasi keterampilan saudara itu kuat, walaupun soal dibolak-balik ya apa saudara bisa jawab. Itu loh. Semua sudah jelas? Jelas. Oke. Jadi yang saya himbau kepada saudara, saudara belajar ilmunya, belajar landasan ilmiahnya, belajar keterampilan proseduralnya. Jangan belajar soal loh ya. Iya, Bu. Iya.
Karena kalau saudara sudah mantap ilmunya, sudah mantap untuk standar prosedurnya, saudara akan gampang menjawab soal. Dan ingat, ketelitiannya harus dipegang, itu harus teliti menganalisis satu persatu tiap kata di dalam soal, supaya saudara tidak keliru menjawab. Ya, seperti tadi ya, clue-cluenya ya. Oke. Oke. Selamat menempuh ujian ya. Mudah-mudahan saudara diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, kelancaran dan kesuksesan supaya tetap mempertahankan 100% lulus. Amin. Ya, kita tidak pernah di bawah 95%, nggak pernah. Selama ini 100% lulus karena dosennya sudah memberikan soal-soal itu dalam bentuk vignette setiap ujian baik UTS maupun UAS. Jangan belajar sistem kebut semalam. Oke ya, karena saudara sudah dilatih seperti itu tiap mulai semester 1 sampai semester 8, saudara mudah-mudahan menghadapi ujian tidak gentar. Tapi yang tetap diperhatikan harus teliti dalam menganalisis soal. Oke? Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.